Sebentar lagi kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan Mas Alexander Sriwiono. Dan pagi hari ini seperti biasa Mas Alex sudah menyiapkan sebuah topik yang sangat menarik dan juga pastinya penting untuk dibahas. Kita akan membahas pagi hari ini di Cosmopolitan Career. Ini adalah topik tentang naik jabatan. Gimana ya kira-kira caranya? Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Hai mas. Kita kembaran biru-biru. Iya, hari ini bertiga kita biru-biru. Ada apa ya? Kita Enji juga blazer biru. Ya, harus dicek dulu pesawatnya. Kayak partai tadi kan. Kita begitu dilihat warna baju, cek dulu pesawatnya. Jangan-jangan pesawatnya itu lagi ya. Mas, pagi hari ini kita akan ngobrolin soal naik jabatan. Ya, ini adalah sebuah topik yang cukup banyak ditanyakan. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Cosmoners. Gimana sih caranya untuk bisa naik jabatan? Ya, karena menyelesaikan tugas yang ada, mengejar target, taat pada peraturan. Mungkin cara ini tidak cukup untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di dunia kantor. Namun sebenarnya ini naik jabatan bukan naikin jabatan ya? Bukan ya. Namun sebenarnya kriteria apa saja yang dilihat oleh atasan atau leader sih untuk bisa membuat seseorang naik jabatan ya. Lalu kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh tim agar bisa mengambil hati leader, agar bisa mendapatkan posisi yang lebih baik tanpa harus istilahnya menjilat. Nah, itu dia. Do it in the right way, ya nggak sih gitu kan? Maksudnya dalam artinya nggak perlu dong gue harus istilahnya carmuk-carmuk apalah kayak tadi yang bilang juga Mas Alex. Hadir. Kita biru-biru ya jadinya ya. Iya. Bener kan tema tuh. ya. Tuh, lihat tuh sama semua ya. A touch of navy blue. Keren. Oke, nah ini sekarang gini Mas. Sebelum ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, sebenarnya yang harus dilakukan tuh apa sih oleh tim? Yang basicnya dulu nih. Yang paling basic masukin di kepala. Kalau keren tuh nggak bisa ditipu. Asik. Ya, setuju. Iya. Cuman hadapi realita juga. Kalau keren tuh nggak bisa ditipu, tapi keren juga nggak bisa dilihat dengan sendirinya oleh atasan, terutama yang kemudian agak siwer. Aduh, Ya kan? Apalagi di organisasi yang nggak punya sistem, sehingga nggak kerekord dengan sendirinya. Jadi memang 2 poin yang buat saya menjadi pembuka diskusi. Satu adalah keren tuh nggak bisa ditipu. Jadi kalau memang Anda keren beneran, itu harusnya modalnya akan terjadi dengan sendirinya. Tapi karena dunia tidak berjalan sesuai dengan keinginan, kadang-kadang kita membuat bagaimana yang harusnya terjadi dengan sendirinya, tapi ternyata tidak terjadi. Itulah yang kemudian kita percepat atau kita lebih expose, karena memang harus ditunjukin kerennya. Iya. Nah kalau tipe orang yang malu-malu kucing gitu loh Mas. Ya banyak pintu yang ketutup ya. Jodoh juga nggak datang ya. Ini menarik ya. Yang mana Menarik. nih? Yang mana karirnya apa yang jodohnya kakak? Halo. Karena pas banget ya kak. Dari Begitu saya kemarin bilang loh. jodoh, Keterlaluan. ini menarik sekali nih. Enggak, ini dari kemarin loh. Selalu aku di pojokan. Aku merasa tersudut, digadang-gadang sepertinya aku udah mulai lagi. Sampai bahasa tubuhnya mirip loh. Set, gitu. Mas, Opo. aku pingin tanya gini sekarang. Oke, bahwa keren tidak bisa ditipu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tapi keren juga itu harus ditunjukkan. Harus Ya kan? diliatin. Harus dikasih lihat nih gitu. Cuma kan untuk beberapa, terus tadi Mas Alex bilang bahwa kalau yang malu-malu kucing agak susah nih jadinya. Cuma kan memang ada orang yang tidak ingin menunjukkan kekerenannya itu. Ya, ada caranya. Nah, itu caranya gimana? Yaitu tidak dengan mulut, tapi dengan hasil kerja. Karena kalau orang yang malu-malu tersebut biasanya adalah lebih tidak ingin untuk ngomongin dirinya sendiri, lebih tidak ingin untuk buka mulut saya. Hasil kerja harusnya bisa lebih menunjukkan kalau memang dia kerjaannya keren, ada hasilnya dari apa yang dia perankan dan kontribusikan itu dampaknya banyak. Ya kelihatan orang kan bilang ini kerjanya siapa nih, gitu kan? Itu yang saya bilang bahwa orang yang malu-malu secara pribadi, tapi harusnya tidak boleh malu-malu terkait dengan pekerjaannya. Paling yang tinggal dia harus lebih strategis adalah kalau dia udah kerjain dengan benar, jangan lupa juga kemudian dokumen-dokumennya, mulai dari penamaan file. Penamaan file aja. Penamaan file baik di soft copy-nya maupun hard copy-nya. Yang nggak usah juga ditulis di bagian covernya segede gaban dengan wajahnya atau pakai dia. ini watermark Gitu kan. Biar nggak dicontoh. Bye Alexander Sriwiono Belongs to. Wis gila. Ya nggak usah sampai seheboh itu gitu kan.
Itu kalau kita bilang mulai dari penamaan sebagai footprint. Yang kedua, pada saat kemudian ini hasil karya kitalah yang harusnya paling bisa menjiwai dan menjelaskan. Iya, jelas. Sehingga di dalam sebuah meeting misalkan, pada saat kemudian slide itu muncul, nyawanya itu ada di kita sebagai si pembuatnya. Iya, karena Iya kita kan? punya ide kok. Kita yang punya ide. Jadi buat yang kemudian lebih apa ya, berusaha ngambil ide kita, dia bisa saja ngambil covernya. Tapi nggak saripatinya. Bagus, Saripati keluar hadir, bentar ya, kita lawan sama empon-empon. Empon-emponan tuh akar-akaran Bo, buat jamu. Bener pon-ponan Bo, bener. Ya, kencur, kunir, dan lain-lain. Betul. Ini kan kanjeng pon-ponan Bo. Kanjeng pon-ponan. Hey, fokus. Kembali. Lanjut lagi. Traffic buat Kita di ke airport. Oke, di airport. Oke, jadi seperti itu ya Mas ya? Iya, yang Ini- mana? Yang pon-pon. Ya, jadi maksudnya gitu, seperti Pak Alex bilang. Jadi kalau emang ini karya lo pasti tahu semuanya. Iya, Kalau emang hanya sekedar mencontek atau itu sini deh gue yang iniin deh jelasin, itu nggak ada Iya. penyawanya juga. Soul with the capital S-nya nggak dapet. Nah, itu dia. Kita akan bahas ya Cosmonauts. Iya. Ini menarik sekali karena Tuh kan lu sih. No, I even didn't say a word. Saya cuma Bo, dia kayak soket ya, Bo. Iya. Sambil lo ngomong salah apa langsung muncul dia. Dia nggak ngomong Ya, sih. kayak Tapi ulang, jelangkung. gue ulang ya. Mereka ulang adegan. Ini menarik sekali gitu. Ini sangat menarik sekali ya, Kos. Sebenarnya. Jadi we'll be back ya. We'll be back kalau punya pertanyaan. Monggo. Gue tuh mau bikin kesimpulan dulu sebelum kita jeda iklan, Kanjeng jeda lagi. Pon-Pon akan gitu. kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, itu lama banget. Luar biasa. Apakah ini bisa Mas dijadikan cara untuk menyuarakan kekerenan kita? Lewat bercanda, tapi kayaknya wow, hebat banget dia. Sama kali satu. Ini tapi kalau yang kayak gini kadang gini jadi si atasan gini, ini ngelawak apa bener ya? Tapi kok ya keren, tapi kok ya kayak nggak serius ya. Nah, itunya Iya kan? kalau atasan yang keren dia bilang gini. Kayaknya ada sesuatu yang nggak klek, kayaknya ada sesuatu yang gitu loh, yang nggak membumi, yang nggak nyata gitu. Gitu. Ada kurang nyata, Halu. Nggak terlalu halu. Ya apa kalau kata tadi gadang-gadangnya gimana gitu. Digadang-gadang seperti punya kelainan jiwa. karena saya nggak akan sebutkan secara spesifik di tempat mana, tapi dalam sebuah workshop baru-baru ini itu saya diminta untuk melihat bahwa bukan melihat saja, tapi workshop bahwa ini kualitas orang-orang ini seperti apa untuk kemudian mereka naik layer satu layer lagi lebih tinggi tentunya. Pada saat kemudian diajak cara berpikir bahwa kalau satu layer lebih tinggi harusnya cara berpikirnya lebih makro, lebih tajam, sesuatu yang kemudian dampak dari cara berpikir dan apa yang dia lakukan dampak pada bisnis atau organisasinya jelas gitu. Beberapa orang sangat rigid. Beberapa orang yang udah nggak open mind dulu, beberapa orang yang kemudian sangat kekeh berada di level dengan cara berpikirnya tersebut. Ya itu dalam tanda petik pilihan. Tetapi buat orang-orang yang sangat maju cara berpikirnya akan kelihatan nyata sekali, kerennya itu kelihatan banget. Itu yang saya bilang bahwa kenapa statement saya keren itu nggak bisa ditipu, karena dari cara berpikirnya, ide-idenya dia dan apa yang dia lakukan, baik yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, itu nggak bisa nipu. Tapi emang harus ketemu dengan atasan yang keren juga gitu, supaya bisa ketemu nyambung, selaras. Nah buat saya Cosmonauts hati-hati strategi untuk lebih menampilkan diri pada saat atasannya nggak keren. Itu Nah, ada itu dia. beberapa strateginya. Caranya? Iya. Pertama, kalau atasannya nggak keren, insecure, nggak mateng, sensitif pula. Apa mencowe atasannya? Nanti yang satunya lagi apa pembantet ya? Binantinet. Alias bantet Oh, oke. atasannya. Nggak Langsung aja dulu. Oke Mas, lanjut lagi. Pada saat kemudian kita atau Cosmonauts yang berusaha menampilkan kerennya tersebut tidak dengan kepekaan bahwa si bosnya kayak gitu, itu bisa terasanya kayak mau ngedongkel dia kan. Betul. Strateginya adalah ala-ala kayak move over gitu kan ya tadi ya. strateginya adalah bagaimana menampilkan kekerenan yang terasa membantu si atasan. That's the strategi. Ya. Iya kan? Sehingga pada saat si atasan merasa terbantu tanpa tersudutkan, ya hopefully lebih dilancarkan dong jalannya. Iya. Gitu, ya kan? Kenapa logikanya? Karena si atasan kan terbantu untuk lebih keren karena kerjanya si anak buah. Iya. Si atasannya akan lebih bagus lagi kerjaannya, atasannya akan dipuji si atasannya lagi, si anak buahnya akan lebih melenggang kan untuk kemudian lebih
tampil lagi dan seterusnya. Itu strategi yang pertama. Jadi emang harus pakai strategi gitu ya. Biar gimana pun nggak bisa langsung to the point aja gitu ya. Ada beberapa mungkin kita bisa ngomongin dengan bluntly gitu ya. Tipe yang kedua yang challenger. Yang challenger ini akan mampus ketemu dengan kosmoner yang malu-malu kucing tadi. Ya kan? Atasan challenger nih ya. Challenger ini dia sangat sebetulnya fokus pada kerjaan, positif, nggak niat nyudutin, tapi dia men-challenge. Gini, gue harus lihat lu kalau bagus kayak gimana, tunjukin gitu. Kalau orang zaman sekarang bilang nyecer tapi nyecer yang benar. Iya bukan yang iya betul. Ya kan ada nyecer yang cuman comel doang gitu. Ini nggak nyecer yang benar gitu. Nah, si malu-malu kucing nggak udah dibukain jalan untuk bahwa kalau nampilin diri itu bukan sombong. Karena memang diminta untuk gue melihat buktinya. Ya, Bapak kan bisa lihat sendiri. Ya kagak mana gitu, ya kan. Emang butuh bukti nyata. Si malu-malu kucing inilah yang kemudian harus bilang bahwa menampilkan diri bukan adalah kesombongan gitu. Ya kan? Itu dua tipe yang saya lihat paling sering ada di kombinasi kalau di pekerjaan. Gitu. Siap ya. Setelah ini kita akan coba bahas lagi Cosmoners, kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, terutama dengan cara itu tadi untuk bisa menyuarakan kekerenan Anda tanpa harus kemudian jadi teriak-teriak. Benar. Ya. Simpulin dong. Nggak mau. Aku nggak suka dipaksa-paksa. Aku nggak suka. Amazing Cosmoners. Happy women are the prettiest with 90.4 Cosmopolitan FM. Kita akan kembali lagi dengan Mas Alexander Sriwiono. Jangan kemana-mana. Your personal station. Ngomongin soal naik jabatan, gimana caranya kita memberikan kesan biar memang benar-benar seperti kalau dulu undangan ulang tahun tiada kesan tanpa kehadiranmu gitu kan ya. Ini ada Mas Hari Ponco yang mau menyampaikan sedikit pendapatnya. Tidak mudah untuk beri kesan ke atasan karena kita selalu punya jawaban tentang pekerjaan, tapi kalau staff bisa lebih punya strategi jitu, pasti bisa. Oke, ya. Seperti tadi Mas Alex bilang sebenarnya bahwa memang biar bagaimanapun harus berstrategi. Yes. Ya. Dan kalau kita sekarang lihat masalah promosi jabatan, sekarang kita bedakan unsurnya, yaitu ada si kitanya sendiri nih atau Cosmoners. Yang kedua adalah atasannya Cosmoners atau Cosmoners sebagai atasan, tergantung dilihatnya mau dari yang mana. Dan satunya lagi adalah sistem di organisasi itu. Saya ingin menyatukan ketiga bagian ini. Kalau kita bicara sistem di organisasi di awal tahun itu kan selalu yang disebut dengan objective setting, menetapkan sasaran kerja di tahun tersebut. Sasaran kerja individu itu diturunkan dari target organisasi tentunya, ya kan? Kaiwet misalkan untuk yang tik privé-nya mau dibawa kemana, diterjemahkan menjadi target-target setiap orang seperti apa. Itu di awal tahun. Jagalan kalau kita bicara perkembangannya seseorang di dalam organisasi atau karirnya adalah di awal tahun tuh dia nggak jelas bener yang mau ditargetkan itu apa, aiming apa gitu ya kan. Sekarang kita mundur banget sebelum kita strategi untuk dipromosikan, ya kita mundur 2-3 langkahnya adalah apa yang membuat bahwa geraknya saya ini majunya tuh kelihatan. Yang pertama adalah sudah tahukah kita bahwa di tahun ini, di hari ini itu yang harus saya kejar itu apa? Karena kalau sudah punya pemahaman yang sama bahwa yang harus dikejar apa, baik dari atasan kitanya sendiri atau organisasi akan melihat bahwa yang kita kerjakan bermakna buat perusahaan, betul nggak? Dibandingkan kita sendiri yang berasa udah gawe gila-gilaan, hasilnya organisasi bilang gini, kok lu nggak ngerjain yang itu sih? Harusnya kan yang ini, gitu, ya kan? Logikanya kan sesederhana itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita udah jelas nih yang mau dikerjakan itu apa, sepanjang tahun adalah masa di mana kita harus ngembangin diri kita, tapi dengan mempertanyakan, untuk saya bisa berkembang ke sana, dengan berkembang itu saya bisa mencapai targetnya saya. Sekarang saya kekurangannya di mana?
promosi kalau kita bilang adalah juga dengan melihat seberapa jauh kualitas orang tersebut dan gap yang masih ada. Jadi bukan semerta-merta tiba-tiba datang ujuk-ujuk dengan bilang, "Bu, saya udah 10 tahun di sini, kapan saya dinaikin?" Si atasannya kan bilang, "Lu 10, gue 15, apa kabar?" Gue masih begini-begini aja. Iya kan? Gitu. Gimana kalau kemudian atasannya juga tanya, "Untuk sampai di posisi itu, menurut kamu, kamu sendiri sudah bagusnya di mana? Kurang bagusnya di mana?" Kalau si yang malu-malu kucing, ibu kan ibu yang tahu. Ya kan, diskusinya kan jadi nggak tajam. Iya, akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa gitu. Iya. Itu kalau kita bilang bahwa kita pun harus menyadari yang kita, kondisi kita sekarang ini gapnya ada di mana untuk kita bilang tunggu. Memang gue udah waktunya dipromosikan belum ya? Sehingga pertanyaan bahwa layakkah saya dipromosikan itu harusnya yang bisa menjawab dulu adalah kita. Tapi juga jangan sekedar teriak layak gitu. Because of what? Gitu. Seperti mungkin dulu kayak lo pernah bilang tuh percakapan lo sama Panji, apa karya lo? Iya. Itu kali ya. Oleng. Mungkin di situ juga kali ya. Apa karya lo? Karya lo yang membuat secara mungkin lo nggak perlu koar-koar, tapi lo diam-diam menghasilkan sesuatu gitu. Entah mungkin membuat satu apa ya? Satu ini Bo, Renda misalnya. Itu karya lo, Bo. Yang disebut dengan renda kehidupan. Mas Alex sama paling bisa. Aku nggak pakai renda, aku pakai kristik. Apa susah ngobrol sama oma. Tapi bilangnya nggak boleh gitu. Nggak. Kristik. Sulam silang. Ya. Ngikutin pola. Tiba-tiba ada motif anak lagi naik sepeda. Tapi untuk yang hasil yang kuat harus sulam ganda. Tolong kembali kepada dia. Lu dengan sulam ganda lu tuh Mas. Iya bener. Gue kan cuma tadi sumbang kristik doang. Dan juga ketebalan benang Cosmoners. Anak Bandung ya, kita nggak bisa banget nggak bisa dibilangin kita. Oke, balik. Mas, tapi satu lagi. Nggak kok nggak nyambung sama benang lagi Benang habis. Dan biasanya yang kemudian membuat kita nggak bisa lebih fight untuk karir kita mau dipromosikan atau tidak, karena nggak ada bukti, nggak ada dokumentasi. Itu makanya pentingnya dokumentasi itu. Jadi gimana Mas? Kalau kita bicara orang kerja, itu yang paling kenceng kan intelektual asetnya dia. Tacit knowledge, di mana bahwa itu dia punya knowledge tapi beredar di udara dan nggak kelihatan nih. Iya. Dokumentasi adalah kalau misalnya Kak Iwet bikin batik, setiap kali kemudian saya nggak tahu bilangnya apa, melaunchingkan karya, kan pasti harus ada yang jangan dijual semua kasarannya gitu loh Kak. Mampus kan. Gitu. Habis ya lo bahannya, habis kan punya lo. Bahkan produk salah. Habis dia. Habis ya. Senang. Temennya salah dan mukanya sumringah. Si anjing. Atau kemudian kita bilang emang harus punya gudang karya Kak Iwet 2000 gitu kan. Ya kemudian bahkan kita bilang didokumentasikan secara soft copy, di foto itu pun juga masih bisa gitu. Nah itu yang buat saya bahwa ada gitu. Santai. Folder karya kita itulah yang kita bilang our legacy, our footprintnya itu nyata. Bukan kemudian ada sih Pak pernah saya gini jawabannya gini. Kamu ngapain aja tahun kemarin? Banyak Pak. Apa? Masa Bapak nggak tahu? Ya kalau saya sampai nggak tahu berarti emang nggak pernah kelihatan di mata saya. Dar mati kan? Mungkin kan di mata Najwa. Pak Budiono. Atau di mata batin. Dia alirannya agak beda. Beda kebatinan. Balik lagi. Jadi seperti ya, itu. Kan, Mas mungkin kali kalau produk kayak dipatenin gitu kali ya. Dipatenin ya kalau memang dia ini karya gue gitu loh, ya kan hasil. Betul. Bahwa ini menjadi karyanya dia, bukan bermaksud koar-koar ya. Saya pun juga tidak terlalu yang termasuk golongan harus koar-koar. Tapi gini, anggaplah kalau dia pernah pernah mengefisienkan sebuah proses yang seharusnya 12 hari kerja. Ini kita bilang di organisasi apakah banking, telco, airlines,
service level agreement bahwa kita bilang mau 12 hari kerja, 4 hari kerja, 24 jam, itu nyawa untuk kompetisi di dalam bisnis. Oke. Pada saat ada seorang ikrannya pada saatnya, Tarikannya dapat, Mas. pada saat ada seorang karyawan yang bisa membuat dari 24 jam service menjadi Dengan omongan nyonya petuannya, bantunya ketawa-ketawa. Aduh, ini satpam komplek tar lagi masuk nih. Pasti nggak lagi dia nyontok baju-baju kita. Udah mulai gosip. Lanjut lagi. Pada saat kemudian seorang karyawan bisa membuat dari harusnya 24 jam yang dijanjikan perusahaan kepada kliennya, customernya sebagai sebuah standar, dia persingkat 2 jam aja, nggak usah 2 jam, 1 jam aja. Kompetitor lainnya tetap bilangnya 12 jam, tiba-tiba perusahaan itu 11 jam, 10 jam, 8 jam. Itu benefit buat mereka kan? Mampus loh itu mampusnya gila-gilaan. Dan kemudian dia bahkan nggak usah nunjukin, iya itu form yang saya buat gitu. Form itu adalah proses untuk membuat hasil akhir di mana service level agreement dari 12 jam jadi 8 jam. Itu baru dari form. Yang kedua, bagaimana dia mentrain teman-temannya atau unit-unit terkait untuk memakai form tersebut atau sistem baru tersebut. Itu kalau kita bilang apa yang dia lakukan dari hari ke hari yang keren. Kalau orang keren itu nggak bisa ditipu. Hasil akhirnya apa? Dampak pada bisnis dari 12 jam jadi 8 jam. Itu mampus loh. Dan ini pernah saya ada satu kasus keren di dalam kelas. Dia baru kerja 1 tahun 7 bulan Kak Iwet di banking industry nih Kak Anji. Oke. Pada saat ngobrol di dalam kelas, terus dia bilang, iya mas, itu dari 14 hari kerja saya terpikir sebuah sistem yang kemudian saya wujudkan dan menjadi 8 hari. Saya bilang no kidding, I'm so sorry. Kalau kemudian di organisasi kamu pasti akan dilihatnya masih muda dan seterusnya. But yes, tell me about it. Saya bilang let's have a discussion. Dia ceritakan apa yang dia kerjakan, beautiful. Pas break, I knew his boss. Saya telepon, mas, anakmu ini lagi ada di kelasku. Dia bilangnya gini. Bener ya? Bener mas, itu emang idenya dia. So that is his idea. Yes mas. Terus dia wujudkan ini. Terus mas, dirimu ngapain? Saya support. Mas boleh nggak gini? Saya minta CV-nya dia. Dirimu punya nggak satu tim tersebut yang yang perannya sama seperti si anak tersebut, tapi yang udah jauh lebih masa kerjanya lebih lama? Ada mas 7 tahun. Oke, minta ya mas, aku CV-nya. Aku lakukan eksperimen. Terus kemudian saya minta CV-nya 2 anak itu, semua data kontrolnya saya hilangkan nama dan lain-lain, sehingga yang tersisa adalah tinggal kalau kita bilang karyanya dan perannya dia tersebut. Saya kasih ke direksi. Kalau Anda mau milih think tank dari 2 CV ini, Anda mau milih untuk bagian dari think tanknya Anda, mana yang Anda pilih? Semua direksi milihnya yang si anak 1 tahun 7 bulan ini instead of yang 7 tahun. Karena nyata, cemerlang, nyata. Nggak ada hasil IQ di sana, nggak ada umur, nggak ada apa, nggak ada. Tetapi bahwa hasilnya nyata gitu. Terus baru kemudian saya bilang, tapi yang ini umurnya masih segini loh, masih 1 tahun 7 bulan. Terus direksi bilang, so what? Oke, That's the point. Oke, abis ini kita balik lagi ke Cosmonauts ya. Ini sebenarnya satu kunci lagi tadi dari yang Mas Alex bilang adalah menghasilkan karya yang nyata. Efeknya terasa untuk semua orang. Bisa dilihat bukan dari mata batin aja. Apalagi mata kaki kakak. Apalagi mata ikan kak. Mas Alex, sebelum kita kasih kesimpulan dari obrolan kita pagi hari ini, gimana caranya kalau sekarang kita balik dari sisi leadernya? Sisi leader untuk bisa membuat si tim kita ini menjadi terpacu untuk selalu berbuat keren dan nyata. Jadi mereka punya moto berbuat keren, janganlah ditunda-tunda. Aunya pas, nggak apa-apa. Kalau lagi kaget mau nyaut, tapi kok keluarnya cuman Tapi O-nya pas ya, padanya ya. Pas. Jadi satu tune semuanya. Gimana mas? Aneh Lunji. Lalu ikutan. Kan gue anaknya nurut. Saya itu baru lihat klip dari buku 4DX. Bukunya keren sekali. Dan itu 4DX itu bilang bahwa leader itu punya strategi is one thing, tapi bagaimana mengeksekusinya. Mengeksekusinya seorang leader tuh kan nggak bisa dengan tangannya dia sendiri, tapi kan juga lewat timnya. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana timnya itu buy in dengan strateginya.
believe dengan directionnya dan mengengage mereka untuk gerak sama-sama. Oke, sehingga kalau kita bicara apa yang bisa dilakukan oleh seorang leader untuk si timnya tersebut, si anak buahnya tersebut, lebih naikin kelasnya, lebih ngembangin dirinya, lebih keren lagi. Buat saya jangan terlalu banyak di konseling yang sangat pribadi deh sifatnya. Bukan saya bilang bahwa itu nggak penting ya. Konseling kalau kita bicara adalah remediasi sikap kerja. Tapi bahwa yang bisa dilakukan dengan kalau kita bicara coaching yang keren. Coaching yang keren adalah pada saat seorang leader bisa bilang gini, ke situ loh kita mau mencapainya. Kebayang nggak? Oke. Kalau belum kebayang sini gue jelasin ulang lagi gitu. Seberapa jauh men-sharingkan direction mimpi bersama itu membuat orang bikin autopilot di dalam dirinya masing-masing. Gitu. Oke, nggak perlu dipecut terus gitu istilahnya. Nggak perlu dipecut terus gitu. Itu kalau menjawab pertanyaan Kak Iwet, gitu kan? Bagaimana mengengage mereka dan buy-in dan believe dengan apa yang mau dicapai, membuat mereka akan gerak dengan sendirinya. Cuman saya juga mau titipkan untuk para leader, Cosmoners, musuh terbesar untuk kalau kita bicara mulai dari mengembangkan, mengempower, meretain tim kita, dan sampai akhirnya kalau kita bilang siapa nih yang harus dipromot, musuh terbesar pasti adalah subjektivitas. Ya kan? Bagaimana seorang leader tidak terjebak pada subjektivitas akan dibantu dengan sistem. Punyakah kita sistem? Kalau kita nggak bilang organisasi besar ya, kitanya sendiri gitu. Punyakah kita sistem untuk membedakan good performer and bad performer? Yang bukan hanya didasarkan pada suka dan tidak suka. Sesederhana itu sekali lagi. Nggak usah bikin sistem yang rumit-rumit dulu kalau Anda belum punya. Tahukah kita, mampukah kita membedakan antara good performer and bad performer yang tidak didasarkan daripada feeling, suasana hati, suka tidak suka, dan kesamaan sio? Ya kan? Susah juga tuh untuk lu nggak subjektif sama orang, ya nggak sih, Bo? Banget. Pakai D. Pakai D. Jadi makanya sistemnya itu adalah gini. Keren bila, itu aja pertanyaannya. Keren bila, bikin tuh jentrengannya kayak apa aja, poin-poin keren bila. Oke. Ya. Siap. Sekarang kita boleh kasih kesimpulannya dari obrolan kita, Mas. Boleh, cuman saya baru tersadar dari tadi kita bicara dengan kalau di Kanjeng Ponpon, sebenarnya Ratu Rangkong, Hornbill. Ratu Rangkong asal Kalimantan. Paruh ganda. Paruh ganda. Berarti kalau aku Ratu dan Kanjeng Ponpon, boleh kita kemana-mana diantar sama supir kerajaan. Boleh. Mbok Mban tetap. Kesimpulan, Mas. Gimana kalau sekali-sekali kita nggak usah pakai kesimpulan? Nggak apa-apa, Mas. Enggak. Takut juga. Gue nyerah aja sekarang, udah capek ngelawan. Gue antara berani bikin terobosan dan nggak juga. Gitu. Ternyata nggak berani itu. 13 tahun loh. Iya ya, udah 13 tahun ya, Mas ya. Wow. Dari yang sebelum soft launching. Ntar kalau dipecat gimana? Mas timbang gak ngasih kesimpulan sekali aja masa dipecat. Zaman sekarang kan kita harus fight buat promosi itu. Jadi kan kita harus nunjukin gitu loh apa yang sudah kita kerjakan. Jangan cuma nunjukin telatnya doang. Betul, kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah sederhana, keren itu nggak bisa ditipu, tapi keren harus disuarakan, keren harus dibuktikan. Oleh sebab itu dokumentasi kekerenan kita, intellectual property-nya itu jangan kemudian tidak ada. Dan kemudian kalau Anda humble as a person is good, beautiful. Banyak orang yang tidak humble. Tapi kalau kita bilang bagaimana orang yang humble tapi nggak kelibas ke karirnya, yaitu lewat karya. Karena karya is your footprint. Yang kalau kita bilang bahwa that's your legacy. Apa yang kemudian tinggalannya kita sampai orang bilang ini keren banget ya Kak Iwet, keren banget ya Kak Enji gitu. Kak Nunuk lagi sibuk bikin notasi. Kakak tua paling keren, dinyanyiin dari zaman ke zaman. Dan giginya nggak pernah nunggu lagi. Kasian. Mas Alex makasih ya. Mas Alex thank you Sama-sama. ya Mas. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sebenarnya paling enak. Ya. 13 tahun jangan sampai nilai titik rusak susu sebelah nggak? Boleh lah kali ini mau camping di Pulau Tak Berpenghuni. Oh jangan dong Mas. Seminggu campingnya gila kali Mas. Jawabannya kenapa enggak? Iya sih. 2 minggu lagi ya Cosmoners, bolos dulu, balance life. Dia mau camping mau di Pulau Tak Berpenghuni. Gue mau naik gunung aja lo larang dong sekarang Mas Alex. Sendirian Mas. Mulai khawatir, Mama. Iya. Dora the Explorer. Mas, aku kasih tau aja ya, Dora aja berdua loh Mas.
tenyomnya. Sama sepupunya satu lagi Diego. Tenyom nyari di sana. Aduh, serius dia mau pergi. Aku tunggu fotonya aja deh. Yes. Ya. Di Instagram Alexander Sriwiono. Oke. Ini coba ditutup dulu, gue mau nanya dulu, serius nih pergi sendiri ya? Iya. Oke, terima kasih Pulau Mas Kanawa, Moyo sama Satonda. Tunggu di Instagram saya. Bye Mas Alex. Bye. Bye-bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.